Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IC, di sini bersama saya Naila Ramadhani yang akan membersamai Sobat IC selama beberapa waktu ke depan. Nah, kita jumpa lagi nih dalam Jendela IC Kopas, selalu terhubung, selalu tahu. Nah, Naila senang sekali nih bisa menyapa Sobat IC di tahun 2026 ini tentunya dengan semangat baru. Oh iya, selamat tahun baru semua Sobat IC di tahun 2026 ini. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat banget nih, khususnya buat siswa SMP dan para orang tua, yaitu Seleksi Nasional Murid Baru tahun 2026 yang sekarang sedang berlangsung. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan dalam proses seleksi tersebut, waktu pendaftaran, fasilitas apa saja yang disediakan, dan masih banyak lagi. Ayo Sobat IC, siapa nih yang sudah daftar? Di sini Naila sedang bersama Ustadz Mawardi, SPD, MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah di bidang kesiswaan dan sekaligus Ketua Panitia dari SNMB tahun 2026 ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Nah Ustadz, kali ini kita akan membahas tentang SNMB Man Insan Cendekia Kota Palu tahun 2026. Nah, kalau kita flashback nih sedikit ke tahun lalu, kita masih sering dengar istilah SNPDB. Nah, tapi di tahun ini muncul istilah baru yang mungkin masih asing kita dengar nih Sobat IC, yaitu SNMB. Jadi supaya kita semua nggak bingung dan punya pemahaman yang sama, Naila mau mulai dari pertanyaan yang paling mendasar nih Ustadz. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara SNPDB dan SNMB tahun ini Ustadz? Baik. Jadi secara teknis ya SNPDB dan SNMB ya Seleksi Nasional Peserta Didik Baru itu tahun-tahun sebelumnya, dan sekarang ini karena dengan semangat baru jadi kita Kementerian Agama mengubah menjadi Seleksi Nasional Murid Baru. Tapi secara teknis sebenarnya ini sama saja untuk menyeleksi siswa-siswi terbaik SMP MTS sederajat untuk masuk di madrasah unggulan di Kementerian Agama itu. Oke, seperti itu ya Ustadz. Nah, Sobat IC, setelah kita mengetahui apa sih perbedaan dari SNPDB dan SNMB itu sendiri, nah Sobat IC perlu catat nih baik-baik. Nah, Ustadz, waktu pendaftaran SNMB ini dimulai kapan dan berakhir kapan sih Ustadz? Oke, jadi saya jelaskan ada dua jalur untuk masuk di Seleksi Nasional Murid Baru ini. Yang pertama adalah jalur prestasi, kemudian ada jalur tes. Jadi untuk jalur prestasi ini adalah siswa-siswi yang pernah mengikuti lomba di tingkat nasional ya, baik itu dari kementerian ataupun misalkan dari yang terkurasi ya. Tetapi untuk jalur prestasi ini dibatasi pada siswa-siswi yang pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional, kemudian OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia, kemudian riset berbasis riset juga, kemudian di bidang talenta ya. Misalkan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, itu harus memiliki juara 1, 2, dan 3 di tingkat nasional. Bahkan di lomba MTQ itu juga harus di tingkat nasional juara 1, 2, dan 3. Nah, untuk jalur prestasi ini itu dibuka kemarin sudah di tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari. Kemudian untuk jalur tes ya, ini karena menggunakan nanti CBT itu dibuka di tanggal 2 Januari juga, tapi berakhir di tanggal 7 Februari, seperti itu. Oke, seperti itu ya Ustadz. Nah, Sobat IC, itulah tadi ada dua jalur pendaftaran. Nah, yang pertama itu jalur prestasi dan yang kedua jalur tes. Dan adapun waktu pendaftarannya tadi yang telah disebutkan oleh Ustadz Mawardi. Nah, Sobat IC catat baik-baik ya waktu pentingnya seperti itu. Nah, Ustadz, dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mendaftar SNMB tahun ini? Untuk dokumen yang harus dipersiapkan untuk jalur prestasi tentunya adalah sertifikat yang telah didapatkan dari juara tadi 1, 2, dan 3. Kemudian akta kelahiran itu juga harus dipersiapkan. Kartu keluarga. Nah, ini kartu keluarga ini digunakan nanti untuk registrasi akun. Selanjutnya pas foto. Nah, ini pas foto terbaru menggunakan seragam sekolah dengan latar biru. Nah, itu. Kemudian untuk jalur tes, nah jalur tes sebenarnya untuk berkasnya sama dengan yang tadi, cuma yang membedakan itu adalah surat rekomendasi. Jadi siswa itu harus mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah
ya, karena memang Man Insan Cendekia ini dibatasi untuk pendaftarnya. Jadi saya jelaskan sedikit untuk surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini harus kolektif, ya. Jadi satu sekolah satu surat rekomendasi yang harus dikeluarkan dengan ketentuan. Ketika di sekolah itu misalkan jumlah kelasnya atau jumlah rombelnya itu kurang dari 5 sama dengan 5, yang bisa mendaftar itu hanya 30 siswa maksimal. Tetapi ketika rombongan belajarnya atau kelasnya lebih dari 5, ya, berarti 6 ke atas ya, itu bisa maksimal 50 siswa yang mendaftar. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Oke, seperti itu ya Ustadz. Nah, Sobat IC, itulah tadi dokumen-dokumen yang harus Sobat IC persiapkan. Nah, mulai dari akte kelahiran, pas foto, kakak, dan tadi Naila mendengar ada surat rekomendasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti itu Sobat IC. Nah, Ustadz, apa saja sih tahapan yang harus Sobat IC lakukan untuk mendaftar SNMB tahun ini? Untuk tahapannya, yang pertama pasti harus membuat akun terlebih dahulu. Nanti akan disiapkan di deskripsi di video ini link pendaftarannya. Kemudian mengisi data-data diri, ya, mulai dari NISN, kemudian nama, kemudian data-data keluarga, penghasilan orang tua. Kemudian tahapan selanjutnya adalah, nah ini yang terbaru, harus mengisi nilai rapornya dari semester 1 sampai dengan semester 5 rata-ratanya. Dan selanjutnya adalah mengupload berkas yang saya sebutkan tadi. Nah, semuanya itu harus di-submit, kemudian diperiksa kembali apakah sudah betul data-datanya, kemudian tahap finalnya nanti tinggal dikirim. Oke, Sobat IC, jadi itulah tadi tahapan-tahapan yang harus Sobat IC persiapkan sebelum SNMB nantinya. Nah Ustadz, siapa sih yang bisa ikut SNMB ini? Apakah Sobat IC yang berasal dari domisili luar kota Palu bisa mengikuti SNMB ini atau seperti apa Ustadz? Karena ini adalah seleksi nasional, jadi siapapun siswa-siswi yang kelas 9, ya, baik itu dari SMP, MTS sederajat, ya, selama dia memiliki NISN, kemudian sekolahnya memiliki NPSN, ya, nomor pokok sekolah nasional, dan dia berusia maksimalnya itu adalah 17 tahun di bulan Juli tahun 2026. Itu bisa saja, karena di pilihan nantinya itu untuk Man Insan Cendekia itu bisa memilih 2 Man Insan Cendekia. Jadi tidak dibatasi, karena mengingat Man Insan Cendekia ini kan sudah ada 25 ya, mulai dari Aceh sampai dengan Papua gitu. Oke, jadi untuk yang domisili di luar kota Palu itu boleh banget ya Sobat IC untuk mengikuti SNMB ini. Nah Ustadz, Man IC Kota Palu ini kan merupakan madrasah unggulan nih. Betul. Nah tentunya apa sih fasilitas yang dapat dinikmati oleh Sobat IC nantinya seperti itu? Baik. Jadi saya juga sebagai orang tua ya, ketika memilih sekolah pastinya yang pertama yang harus cek itu terlebih dahulu adalah akreditasinya. Ya, ini sangat penting sekali terutama untuk jenjang SMA. Ketika akreditasinya baik, saya yakin fasilitas yang ada di dalamnya, kemudian guru-gurunya itu pasti yang terbaik ya. Alhamdulillah Man Insan Cendekia Kota Palu memiliki akreditasi A. Kemarin tahun 2025 kita sudah mendapatkan perpanjangan sampai dengan tahun 2029 ya. Kenapa akreditasi ini sangat penting? Mengingat nantinya ketika siswa-siswi kelas 12 ingin lanjut ke perguruan tinggi, kita mengingat bahwa itu ada jalur prestasi ya. Nah, untuk akreditasi A ini itu mendapatkan kuota 40%. Dan alhamdulillah kita juga sudah menggunakan e-rapor. Nah, itu biasanya akan tambahan lagi 45%. Nah, itu yang pertama ya. Jadi akreditasinya ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya, program-program yang ada di Man Insan Cendekia Kota Palu. Jadi sangat banyak sekali program, ya, mulai dari program reguler yang sama ya, mata pelajaran umumnya, ditambahkan dengan mata pelajaran keagamaan. Ya, di madrasah kita ada Al-Quran Hadis, kemudian fikih, ditambah dengan kegiatan malam, ya, yang pastinya. Kalau Nela sendiri sekarang hafalan Al-Qurannya sudah berapa juz nih, Nela? Alhamdulillah kemungkinan kalau nggak salah ya Ustadz, itu 13 juz. Nah, 13 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu program unggulan kita juga, bahwa tidak hanya mengajarkan anak-anak kita mata pelajaran umum, tetapi yang lebih pentingnya juga membalanskan dengan program keagamaan. Kemudian yang kedua itu adalah program bahasa. Jadi program bahasa juga kita selalu tingkatkan. Di Man Insan Cendekia ini kita sudah ada klub bahasa Inggris, kemudian bahasa Jepang juga ada, ya, kemudian ada bahasa Arab. Kemudian kita
juga yang lebih penting adalah Man Insan Cendekia itu berbeda dengan madrasah yang lain. Kita sudah berbasis riset, ya. Jadi riset ini sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak kita nantinya ketika di perguruan tinggi negeri mereka sudah terbiasa dengan riset, ya, seperti itu. Kemudian kita ada program kerjasama MOU dengan beberapa universitas, ya. Yang terbaru kemarin kita sudah bekerja sama dengan Universitas Indonesia, ya. Kemudian Universitas Tadulako, ya, UIN Dato Krama Palu, dan berbagai universitas yang lain tentunya untuk membantu siswa nanti untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian kita juga ada program Goes Abroad, ya, jadi untuk membantu siswa ketika ingin masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, itu bisa kita bantu nantinya. Gitu. Oke, seperti itu ya Ustadz. Nah, itulah tadi fasilitas dan program unggulan dari Man Insan Cendekia Kota Palu itu sendiri. Nah, mulai dari program sekolah ataupun program keasramaan seperti itu. Nah, Ustadz, bagi calon peserta didik baru yang punya KIP, Kartu Indonesia Pintar atau beasiswa lain itu bagaimana Ustadz? Oke, jadi Madrasah Alia Insan Cendekia Kota Palu ini tidak menutup untuk membuka bagi siswa siapapun untuk bisa mendaftar. Kita juga mengakomodir untuk siswa-siswi yang memiliki kartu Indonesia Pintar, kartu dari keluarga prasejahtera untuk bergabung di Man Insan Cendekia Kota Palu. Oke, baik Ustadz. Nah, Sobat Man IC, itulah tadi pembahasan kita hari ini seputar SNMB Man Insan Cendekia Kota Palu. Nah, mulai dari tahapan pendaftaran hingga berbagai fasilitas ataupun program unggulan yang telah disediakan oleh Man Insan Cendekia Kota Palu yang bisa didapatkan oleh peserta didik. Nah, semoga obrolan ini bisa menjawab kebingungan kita semua dan membantu adik-adik serta orang tua dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi ke Man Insan Cendekia Kota Palu. Dan terima kasih Naila ucapkan kepada Ustadz Mawardi yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Sobat IC, Man IC yang sudah setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk terus pantau informasi resmi dari akun Man Insan Cendekia Kota Palu. Tetap semangat belajar dan persiapkan diri sebaik mungkin. Saya Naila Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.